Ya, mohon maaf kali ini saya tidak pakai PowerPoint karena belum selesai. Ya, memang belum selesai. Kalau belum selesainya sedikit sih saya tampilkan. Cuma bukan sedikit, jadi banyak belum saya garap tadi. Belum sempat. Bisa dimulai ya? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin. وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita niatkan ikhlas di dalam mudzakarah ilmu agama ini, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita di dalam sabdanya, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal kebaikan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan anugerah keikhlasan kepada kita semuanya dalam mudzakarah ilmu agama pada malam hari ini. Para pemirsa, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya insya Allah pada kajian malam hari ini akan membahas tentang Wahabi bukan Salafi. Ya, karena kita sering mendengar istilah Wahabi dan juga mendengar pula istilah Salafi. Belakangan yang muncul di sebagian tempat adalah istilah Salafi bagi mereka yang sebetulnya adalah Wahabi. Ya, jadi dua istilah ini harus kita pahami agar kita bisa membedakan sesungguhnya Salafi yang benar itu siapa. Nah, jadi dua istilah ini terkadang bikin kita bingung. Ada yang mengatakan Wahabi, ada yang mengatakan Salafi. Kemudian, ya, belakangan justru yang paling banyak dimunculkan di media sosial ataupun juga di slogan-slogan mereka adalah istilah Salafi. Kita harus tahu pengertian Salafi dan juga pengertian Wahabi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebutkan di dalam sabdanya, khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, kata Rasulullah, dan kemudian mereka yang datang setelahnya, dan kemudian mereka yang datang setelahnya. Al-Hafidh Abdul Qasim Ibnu Asakir mengatakan, Al-Qarnu itu artinya adalah 100 tahun, berarti satu abad. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini secara khusus menyebutkan bahwa 3 abad itu adalah sebaik-baik abad. Artinya para ulama dan umat Islam yang hidup pada 3 abad tersebut adalah sebaik-baik ya umat secara umum. Ya, karena Rasulullah memuji mereka, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik abad, sebaik-baik masa 100 tahun adalah abadku.
kemudian abad yang datang setelahnya, kemudian abad yang datang setelahnya. 3 abad, 300 tahun yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya kemudian para ulama mengatakan 3 abad ini adalah 3 kurun waktu yang mulia. Umat Islam yang hidup pada masa itu adalah sebaik-baik umat secara umum. Artinya kalau secara umum berarti bukan secara orang per orangnya, karena orang per orangnya bisa jadi mereka yang datang setelah 3 abad ini ada yang lebih mulia, ya, dari segi keilmuan, dari segi ketakwaan, daripada mereka yang hidup pada 3 abad pertama itu. Tapi secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji mereka ini. Dari sinilah kemudian para ulama mengatakan 3 abad ini dikenal dengan ulama as-salafus soleh. Mereka yang hidup pertama, as-salaf, mereka yang terdahulu. Ya, mereka yang kemudian menjadi rujukan kita. Karena mereka atau sebab mereka lah kemudian kita bisa mendapatkan ilmu agama. Mereka lah ya silsilah sanad yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Tanpa mereka kita tidak tahu ilmu agama. Tanpa mereka pun juga kita tidak tahu bagaimana cara baca Al-Quran yang benar. Sehingga para ulama mengatakan 3 abad ini adalah 3 abad yang mulia. Abad sahabat, abad tabi'in, dan abad tabi'in tabi'in. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikuatkan oleh wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah sabdanya. Beliau mengatakan, "Usikum bi ashabi, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Ya, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan. Ya, usikum bi ashabi. Ya, saya berwasiat kepada kalian, ikutilah sahabat-sahabatku. Ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang datang setelahnya, berarti generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Ya. Kemudian mereka yang datang setelahnya, berarti generasi tabi'in. Nah, 3 abad ini kata Rasulullah, hendaknya kita berpegang teguh pada mereka. Ambillah agama ini dari mereka. Karena mereka yang lebih dekat dari segi waktu dan masanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka lah yang kemudian bisa meriwayatkan, ya, menyampaikan kepada kita hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua ini menegaskan kepada kita bahwa hendaknya kita berpegang teguh kepada ulama-ulama, ya, yang hidup pada 3 abad pertama tersebut. Nah, para ulama mengatakan 3 abad ini dikatakan abad salaf. Ya, abad-abad para ulama salaf. Orangnya ya salafus soleh, orang-orang ulama-ulama yang salaf, ya, yang hidup pada 3 abad pertama itu. Kemudian kita yang mengikuti mereka, kita yang mengikuti ajaran mereka, ya, orangnya kalau satu orang dikatakan salafi. Ya, salafi adalah mengikuti ajaran ulama salaf. Ya, kalau kemudian orangnya banyak maka dikatakan salafiyun. Ya, para umat Islam yang mengikuti ulama salaf. Jadi istilah salafi adalah merujuk kepada ulama-ulama salaf. Orang yang mengikuti ajaran ulama salaf, baik itu secara keyakinan dan praktek keagamaan, maka dikatakan salafi. Ya, dari sini kita paham ya, apa itu pengertian salafi. Mereka yang mengikuti ulama-ulama salaf. 3 abad pertama Hijriyah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari segi keyakinan ataupun dari segi praktek ibadahnya. Kalau kita mengikuti mereka, maka dikatakan kita salafi. Sebagaimana kalau kita mengatakan diri kita Syafi'i, berarti kita mengikuti madhab Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau kita dalam akidah mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka kita dikatakan Asy'ari. Ya, Asy'ari, pengikut siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Salafi, pengikut ulama salaf. Begitu kan? Ya. Jadi dari kata atau dari istilah salaf kemudian muncul istilah salafi, orang yang mengikuti ulama salaf. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa generasi-generasi Islam dari satu masa ke masa yang lainnya pasti ada kelompok yang selalu menyebarkan kebenaran. Tidak mungkin Islam ini akan terputus, ya, sehingga kemudian tidak ada orang yang menyebarkan kebenaran dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis, ya, riwayat Al Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah." Ya, tidak akan pernah berhenti sekelompok dari umatku, kata Rasulullah, yang akan menampakkan kebenaran, menyebarkan kebenaran. Mereka dalam rel kebenaran, dalam jalur yang benar. Mereka tidak takut dengan orang-orang yang merendahkan mereka hingga datang ketentuan Allah Taala. Ya. Berarti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwa umat Rasulullah di antara mereka ada yang selalu dalam kebenaran. Tidak mungkin kemudian dalam satu masa mereka semuanya sesat. Tidak ada yang menyebarkan kebenaran dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, para ulama menafsirkan kata Taifah, ya, di dalam hadis ini itu adalah siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, ya, bahwa Taifah yang dimaksud itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka yang meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Berarti dari hadis-hadis yang telah saya sebutkan, ada istilah ulama-ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah dikatakan ulama salaf. Ya. Kemudian ulama yang hidup setelahnya itu dikatakan ulama khalaf. Khalaf itu yang hidup setelah abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ke-7, dan sampai sekarang abad ke-15 Hijriah. Itu dikatakan khalaf. Ya, khalaf itu yang datang belakangan, salaf yang datang duluan, gitu kan. Nah, kemudian juga kita mengenal istilah salafi. Mereka yang mengikuti ulama salaf, baik itu dalam hal keyakinan, dalam praktek ibadah, ya, mereka mengikuti ulama-ulama salaf, maka dikatakan salafi. Kemudian juga kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis yang terakhir saya sebutkan, bahwa umat Islam dari satu masa ke masa berikutnya tetap akan terjaga, ya, kebenaran ajarannya. Karena ada kelompok yang terus menyebarkan kebenaran, ya, sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus akan ada sekelompok umat itu yang menyebarkan kebenaran. Nah, dari sini kita paham, ya, istilah salafi. Ya. Jadi kalau kemudian seseorang itu merujuk kepada ulama atau orang yang dianggap sebagai alim, tapi tidak hidup pada 3 abad pertama Hijriah, maka bukan dikatakan salafi. Jadi kalau kemudian kita merujuk katakan kepada Al-Imam Al-Ghazali yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, ya, maka kemudian kita katakan saya mengambil pendapat-pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali, sedangkan Al-Imam Al-Ghazali hidup setelah masa ulama salaf, maka kita tidak dikatakan salafi. Kenapa? Karena kita tidak mengambil dari ulama yang hidup pada 3 abad pertama. Atau kita mengambil pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi datang setelah ulama salaf, jauh sekali. Al-Imam As-Suyuti begitu. Nah, ketika kita merujuk kepada mereka secara perhitungan hidup dan masa hidupnya beliau, ya, beliau itu tidak dikatakan salaf. Kenapa? Karena tidak hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Yang dikatakan ulama salaf seperti siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Ya, Al-Imam Abu Hanifah hidup pada abad pertama dan meninggal dunia pada abad kedua, ya, tahun 150 Hijriah. Kemudian kita ikut Al-Imam Syafi'i, ulama salaf. Ya, Al-Imam Syafi'i lahir pada abad kedua sampai kemudian meninggal di awal abad ketiga, 204 Hijriah. Ya. Atau kita mengikuti Al-Imam Al-Bukhari, salaf. Kalau kita mengikuti sahabat jelas sudah jelas salaf, gitu kan. Ya, para ulama salaf.
Atau kita mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari, salaf. Ya, karena beliau hidup pada abad ketiga Hijriah. Nah, berarti ketika kita merujuk kepada ulama-ulama tersebut, maka kita dikatakan apa? Salafi. Artinya apa? Mereka yang mengikuti ajaran madhab ya, para ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Jadi kalau kita mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i, karena beliau adalah ulama salaf, di antara ulama salaf, maka kita dikatakan salafi. Kalau kita mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari, maka kita dikatakan apa? Salafi. Atau kalau kita mengikuti Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, pengarang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah itu, kita dikatakan apa? Salafi. Atau kalau kita merujuk kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dikatakan apa? Salafi. Ini paham, harus kita paham istilah yang pertama, salafi. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang Wahabi. Wahabi. Jadi Wahabi ini sebutan bagi pengikut siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, pendiri Wahabi. Hidup Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya, hidup pada tahun 1115 Hijriah dan sampai 1206 Hijriah. Berarti kan sudah belakang. Abad ke-12 dan masuk awal abad ke-13. Sudah belakang. Bukan ulama salaf. Paham kita kan? Bukan ulama salaf. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya, putra dari Abdul Wahhab. Ya, ini adalah seorang qadhi, kayak hakim, ya, di daerah Huraimilah. Ya. Kemudian Muhammad ini banyak melakukan perjalanan ke sana kemari, dia menuntut ilmu ke Irak, ya, kemudian ke Suriah, ke Iran, bahkan kemudian ke Mesir, ke Palestina, sampai kemudian sepeninggal ayahnya, dia menggantikan ayahnya. Tapi kemudian banyak orang yang tidak suka, ya, dengan cara dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Sehingga kemudian dia banyak ditentang di daerah Huraimila, tempat ayahnya sebagai hakim itu. Pulanglah dia ke daerah Uyainah. Sampai, ya, singkat ceritanya, sampai akhirnya kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya, bertemu dengan seorang raja, ya, di daerah Dir'iyah, daerah Hijaz sana itu, namanya Muhammad bin Sa'ud. Ya. Keduanya kemudian sepakat untuk sama-sama menurut mereka berjuang secara politik dan secara agama. Nah, politiknya nanti diserahkan kepada Muhammad bin Sa'ud. Untuk kemudian urusan agamanya diserahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka kemudian sepakat dalam hal itu. Mulailah kemudian menyebarkan dakwahnya. Sampai disebutkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Fitnatul Wahabiyah. Awal mula bagaimana kemudian dua tokoh besar ini, Muhammad bin Sa'ud dan Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian menyerbu Makkah dan Madinah serta Taif. Itu diantaranya mereka ingin menyebarkan dakwahnya, mengirim utusan-utusan. Ya. Sampai kemudian ada beberapa orang, ya, istilahnya Wahabiyun, pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini dikirim ke daerah Makkah, tapi kemudian ternyata oleh ulama-ulama Makkah ditolak. Ya, bahkan kemudian sempat dipenjara dan pada akhirnya terjadi polemik dan terjadi permusuhan. Mulailah kemudian Muhammad bin Sa'ud dan Muhammad bin Abdul Wahhab ini menyusun strategi bagaimana bisa menguasai Makkah dan Madinah. Karena itu dua tempat yang, ya, menjadi ikon dari umat Islam kan. Ya, sehingga kemudian mereka mulai memperluas kekuasaannya dari satu tempat ke tempat lain sampai beberapa daerah itu dikuasai oleh kelompok ini. Ya, rajanya Muhammad bin Sa'ud, kemudian guru spiritualnya atau mereka bilang ulamanya adalah siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka sepakat nanti kalau seandainya kekuasaannya itu menyebar, maka mereka melimpahkan untuk pemerintahannya adalah keturunannya Muhammad bin Sa'ud.
Adapun kemudian nanti urusan keagamaannya akan diurus atau diambil oleh siapa? Keluarganya Muhammad bin Abdul Wahab. Atau kalau dibilang sekarang istilahnya adalah alus syekh, keluarganya syekh. Syekh yang dimaksud di situ siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Di dalam beberapa buku, para ulama mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab ini ya, menjadikan rujukan agamanya, artinya menjadikan rujukan dalam hal-hal agama, itu kepada dua orang. Yang paling utama adalah namanya Ibnu Taimiyah, dan yang kedua adalah Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Taimiyah seorang yang disebut oleh mereka sebagai Syekhul Islam, ulamanya mereka, itu hidup pada abad ke-6, abad ke-7, sampai kemudian meninggal pada abad ke-8, tahun 728 Hijriah. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab dalam setiap hal urusan agamanya itu rujukannya adalah Ibnu Taimiyah. Sehingga dari sini kita paham bahwa yang dijadikan rujukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bukan ulama salaf. Paham ya? Yang dijadikan rujukan adalah ulama yang menurut dia adalah ulama apa itu hidup pada abad ke-7 dan meninggal pada awal abad ke-8. Ya. Berarti apa? Merujuk pada bukan ulama salaf. Sehingga tidak dikatakan salafi Muhammad bin Abdul Wahab ini. Pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan apa? Wahabi. Ya, Wahabi, mereka yang mengikuti dakwahnya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Singkat ceritanya, ya, jadilah kemudian dua orang ini, Muhammad bin Sa'ud dan Muhammad bin Abdul Wahab, menguasai, ya, memasuki Makkah, Madinah, dan Taif. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya, di dalam kitabnya Fitnatul Wahabiyah. Mereka bantai umat Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan perempuan yang sedang hamil, itu dibelah perutnya, dikeluarkan janinnya, dibunuh janinnya, ibunya pun juga dibunuh. Itu yang disebutkan di dalam kitab Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sadis kan? Siapa yang dibunuh? Umat Islam. Ya. Nah, karena menurut mereka umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka, ya, itu halal darahnya, ya, boleh dibunuh. Itu ajaran mereka. Dan itu yang disebutkan di dalam kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya Kasyfus Syubhat. Ya, di dalam pembahasan tentang menurut mereka tauhid itu terbagi menjadi tiga. Mereka katakan, ya, bahwa orang yang bertawassul, orang yang beristighosah kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali yang mengharapkan syafaat mereka, dan dengan demikian mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Apa kata Muhammad bin Abdul Wahab? Huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Itulah yang menyebabkan halal darah dan hartanya. Berarti kalau kita tawassul, kita istighosah, kata Muhammad bin Abdul Wahab, halal darahnya. Ya, lihat di dalam kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab, judulnya Kasyfus Syubhat, halaman 6. Ya. Ini, saya kembali kepada cerita tentang Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam banyak referensi, bahkan disebutkan sendiri oleh ya Mufti Hanabilah pada masanya, Syekh Umaid Al-Hambali, itu menyebutkan bahwa Muhammad ini tidak seperti Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak seperti tradisi di antara keluarganya yang demen ilmu. Dia sering menyendiri, cari rujukan sendiri, ya, sehingga kemudian ayahnya di dalam kitab As-Suhubul Wabilah itu berfirasat jelek. Ya, nanti anak ini akan muncul darinya sesuatu yang tidak baik, dan benar. Ya, dia yang menyimpang dari tradisi keluarganya. Bahkan kemudian menyimpang dari apa yang diajarkan oleh orang tuanya dan saudaranya sendiri. Saudaranya namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Bahkan dalam satu cerita di dalam kitab Suhubul Wabilah itu, ya, disebutkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ingin membunuh saudaranya yang namanya
Syekh Sulaiman. Ya, karena tidak sama, tidak sepaham. Ya, orang yang tidak sepaham itu dengan apa ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab bunuh. Ketika itu Syekh Sulaiman sedang berada di masjid sendirian, kemudian ada seorang orang gila yang kalau diberi apa saja yang dipegang di tangannya itu, kemudian akan dipukulkan pada orang yang ada di depannya. Ketika itu Syekh Sulaiman sedang berada di masjid sendirian. Orang gila itu kemudian disuruh masuk, diberi pedang untuk biar dia memukulkan pedang itu kepada Syekh Sulaiman. Ternyata apa yang terjadi? Ya, bahwa orang gila itu kemudian melepas pedang tersebut dan mengatakan, ya Syekh Sulaiman, kamu termasuk orang yang selamat. Nah, dan dia lari. Ya. Jadi ini Muhammad bin Abdul Wahab. Pengikutnya dikatakan Wahabi dan sampai sekarang ya, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu dikatakan Wahabi dan kebanyakan berada di Saudi Arabia. Ya, dan mereka pun juga mengatakan bahwa dakwahnya adalah dakwah Wahabi. Madhabnya pun juga madhab Wahabi. Ya, itu yang ada di Saudi Arabia. Ya. Orang-orang Wahabi secara keyakinan dan kemudian praktek ibadah tidak merujuk kepada ulama salaf. Nah, sehingga mereka ini ya, tidak layak untuk dikatakan salafi. Mereka sendiri memang baru datang, ya, kira-kira abad ke-11 dan 12, berarti kira-kira 350 bahkan 400 tahun yang lalu. Ya, mereka baru muncul, berarti kan secara massa mereka bukan salaf. Ya kan? Kemudian kalau mereka mengklaim ya, bahwa mereka adalah salafi, harusnya merujuk kepada siapa? Ulama salaf. Tapi ternyata rujukannya siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Berarti kan bukan ulama salaf. Kalau rujukannya adalah Ibnu Taimiyah, maka apa? Bukan merujuk kepada ulama salaf. Sehingga kalau sekarang mereka merubah nama, karena nama Wahabi itu sudah ya penuh dengan sejarah hitam, dan banyak ulama yang menulis tentang sejarah hitam, sejarah kelam, sejarah berdarah dari kelompok Wahabi ini. Sehingga kemudian mereka ingin mengalihkan. Ya, jangan pakai nama Wahabi. Di beberapa daerah, beberapa negara mereka tidak pakai nama Wahabi. Mengalih nama, mengganti dengan apa? Salafi. Berarti kalau mengatakan Salafi, secara akidah, secara praktek ibadah, harus mengikuti ulama salaf kan? Tapi ternyata mereka tidak. Banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan ulama salaf. Nah, saya mengatakan Wahabi bukan Salafi dan jangan pernah dikatakan mereka Salafi. Nah, karena istilah Salafi itu adalah istilah yang baik. Kenapa? Merujuk kepada para ulama salaf. Sedangkan Wahabi bukan Salafi. Tidak merujuk kepada ulama salaf. Saya ingin menunjukkan bahwa mereka ini tidak mengikuti para ulama salaf. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Contohnya ya, contoh bahwa mereka ini tidak merujuk kepada para ulama salaf, di antaranya adalah mereka ini mengharamkan dan memusyrikkan orang yang bertawassul. Ya. Mereka ini mengharamkan dan memusyrikkan orang yang bertawassul. Sedangkan para sahabat, para ulama salaf, bahkan kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam salah satu kitabnya tentang kebolehan tawassul. Ya, jadi mereka mengatakan tawassul syirik, bahkan termasuk asyirkul akbar. Ya, dikatakan oleh Al-Albani di dalam kitabnya At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Dia mengatakan al-istighosah yang biasa dipakai dengan bertawasul kepada para nabi, para wali, ya, dia adalah asyirkul akbar.
Syirik yang besar. Maksudnya syirik yang besar apa? Menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam. Ya, Muhammad Shalih Fauzan mengatakan di antara ya, di dalam kitabnya Taujihat, dia mengatakan Taujihat Islamiyah di Sholahil Fardi wal Mujtama, katanya begitu. Di antara hal-hal yang membatalkan Islam. Berarti kalau membatalkan Islam apa? Kufur. Orang yang melakukannya dikatakan murtad gitu kan. Apa itu? Doa kepada selain Allah dengan menyebut atau dengan berdoa dengan menyebut nama nabi, nama wali. Tadi tawassul. Di antara apa? Hal-hal yang membatalkan Islam seseorang. Berarti apa? Mereka mengatakan tawassul, istighosa itu termasuk apa? Syirik menurut mereka. Bahkan Abdul Aziz bin Baz ya, di dalam ta'liq kitab Fathul Bari itu disebutkan tentang cerita ya, Bilal bin Harith Al-Muzani yang apa datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan di situ, ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, mohonkanlah ya, doa agar mereka doakanlah umatmu ya, agar diberikan hujan karena mereka sudah mulai kekeringan, akan merasakan apa kesulitan sekali ketika mereka berada dalam kemarau yang begitu panjang. Sehingga kemudian setelah itu sahabat tersebut dimimpikan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan agar mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar sampai kepada akhirnya kemudian apa setelah itu disampaikan kepada Sayyidina Umar dan tidak lama turun hujan. Ceritanya begitu, ya singkat ceritanya. Tapi yang ingin saya sampaikan, katanya Bin Bas, apa yang dilakukan oleh orang ini termasuk macam dari kemusyrikan. Bahkan para ulama mengatakan itulah yang dikatakan syirik. Nah, padahal orang itu siapa? Sahabat. Ya, bahkan meskipun mereka mengatakan, oh sahabat itu tidak dikenal, siapa orang yang melakukan tidak dikenal. Tidak mungkin Sayyidina Umar kemudian menjadikan orang yang tidak dikenal sebagai orang yang ditugasi untuk mengurusi sebagian urusan umat. Ya, khazin. Ya, yang diurusi untuk mendapatkan amanat untuk ngurusin umatnya atau sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tangan kanannya lah katakan ya pembantunya. Gak mungkin kemudian Sayyidina Umar menyuruh orang yang tidak dikenal. Pasti orang itu dikenal. Ya, sahabat itu adalah Bilal bin Harith Al-Muzani. Ya. Jadi seberaninya, begitu beraninya mereka mengatakan bahwa tawasul, istighosa, syirik, bahkan sahabat yang melakukan itu pun orang katanya orang laki-laki yang melakukan itu adalah perbuatan syirik. Padahal orang laki-laki itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mereka benar mengatakan bahwa kami salafi, ya, maka harusnya mengikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat karena mereka adalah ulama salaf. Nah, atau apa yang dilakukan oleh para tabi'in atau tabi'it tabi'in. Kalau mereka benar klaim mereka mengatakan salafi, harus mengikuti mereka. Sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Tapi kalau kemudian orang Wahabi mengklaim diri mereka salafi, sedangkan keyakinan mereka bertentangan dengan para sahabat, bertentangan dengan ulama yang berada yang hidup pada masa kedua Hijriah, tabi'in, ataupun tabi'in tabi'in, maka sesungguhnya mereka bukan salafi. Ya. Bahkan dalam hal ini, ya, mereka juga bertentangan dengan siapa? Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan mereka. Ya. Orang-orang Wahabi bertentangan dengan apa? Pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di dalam salah satu kitabnya yang dikatakan judulnya Al-Kalimut Thayyib, kata-kata yang baik. Ya kan? Al-Kalimut Thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Ya. Sesuatu yang baik untuk diucapkan. Ya. Menyebutkan hadis tentang siapa? Abdullah bin Umar. Ketika kakinya terkena semacam selio. Ya, bukan hanya kesemutan, tapi nggak bisa digerakkan ketika itu.
Nah, kemudian sebutkan, Udhkur ahabban nasi ilaika. Sebutkan nama orang yang paling kamu cintai. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, Ya Muhammad, fata'afa fil hal. Kemudian beliau, Abdullah bin Umar, langsung apa? Sembuh. Ya, sembuh dari kakinya yang tidak bisa digerakkan itu. Langsung bisa berdiri. Itu disebutkan oleh siapa? Ibnu Taimiyah dan dimasukkan dalam kitabnya yang diberi judul apa? Al-Kalimut Thayyib. Kata-kata yang baik kan? Berarti apa? Doa tawassul yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar termasuk kata-kata yang baik. Sedangkan orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah Syekhul Islam mengatakan apa? Tawassul, istighosa, pelakunya adalah musyrik. Bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh Muhammad Ahmad Bashmil, judul kitabnya adalah Kaifa Nafhamut Tauhid. Judulnya begitu dia, bagaimana memahami tauhid. Ya, di dalam halaman 16 itu disebutkan Tauhidu Abu Jahal dan Tauhidu Abi Jahal dan Abi Lahab. Tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Disebutkan bagaimana nasnya itu. Ajibun wa gharibun an yakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan minal mu'minin alladziina yatawassaluna bil anbiya'i wal awliya'i wa yastashfi'una bihim. Sungguh mengherankan katanya. Abu Jahal dan Abu Lahab ya, aktsaru tauhidan, katanya lebih bertauhid, wa akhlasu imanan, dan lebih murni imannya. Coba. Dari umat Islam yang bertawassul dengan para nabi, dengan para wali, dan mengharap syafaat mereka. Coba kita bertawassul di dalam doa tawassul. Doa tawassul itu apa sih? Kita berdoa kepada Allah, dan di dalam doa kita memohon agar mendapatkan manfaat, tertolak dari bahaya, tapi dalam doa kita menyebutkan nama nabi, nama wali, itu namanya tawassul. Agar apa? Doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW tadi menyebutkan, Ya Muhammad. Apa artinya? Tawassul. Ya. Doanya tawassul, artinya, wahai Muhammad. Ya, wahai Rasulullah Muhammad, doakan saya biar sembuh dari penyakit kaki saya ini, gitu kan? Itu namanya tawassul. Kata orang-orang Wahabi, musyrik. Orang yang melakukannya, katanya apa? Lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Oh, berarti kan kita ini karena sebab tawassul dimusyrik-musyrikkan, dikafir-kafirkan, bahkan Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ya, tawassulnya kita itu dan kepada para malaikat, para nabi, para wali, mengharapkan syafaat mereka, mengharapkan bisa lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Apa kata Muhammad bin Abdul Wahab? Huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Itulah yang menghalalkan darah dan harta mereka. Boleh dibunuh orang yang tawasul, kata mereka. Apa enggak keji itu? Nah, apa kemudian kita diam saja? Ketika mereka menyebarkan, mengatakan Wahabi, kemudian mereka mengatakan Salafi. Padahal ulama salaf tidak seperti mereka. Para sahabat itu bertawasul. Ya, kalau kita bicara tentang tawasul banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kemudian yang kedua, ya, saya ingin berikan contoh yang kedua saja. Ya, dua contoh saja. Dan menjadikan mereka ini bukan apa? Bukan Salafi. Apa itu? Mereka membagi tauhid menjadi tiga. Silahkan buka rujukannya ya mana. Kalau ada di antara para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in yang mengatakan tauhid itu dibagi tiga, dan orang dikatakan bertauhid secara sempurna kalau sudah tiga-tiganya dia yakini. Kata mereka ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan seseorang tidak akan dikatakan bertauhid, artinya beriman dengan benar, ya, kalau hanya kemudian dua saja yang mereka yakini. Atau satu saja, harus tiga-tiganya. Ya. Padahal Rasulullah SAW di dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah SAW mengatakan, Umirtu an uqatilan nas
hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hadisnya kan umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Sudah orang itu dikatakan muslim, mukmin kalau apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Tidak kemudian orang itu akan dikatakan mukmin kalau sudah bertauhid uluhiyah, rububiyah dan asma sifat. Tidak ada. Ya. Sebutkan kepada saya rujukannya dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in yang mengatakan tauhid itu terbagi menjadi tiga. Sebutkan. Di kitab mana? Atau diistimbatkan dari hadis yang mana? Ada. Nah, sekarang mereka mengklaim salafi. Dan kemudian harus dengan tiga-tiganya tauhid ini, baru kemudian orang dikatakan mukmin, muslim. Kalau tidak, seperti orang yang bertawasul kata mereka. Nah, orang bertawasul itu hanya apa? Bertauhid rububiyah dan asma wa sifat. Mungkin kalau mereka tidak mau bertakwil. Tapi kata mereka, orang yang bertawasul itu tidak bertauhid uluhiyah. Ya. Tidak menyembah Allah dengan sebenarnya. Kenapa? Karena kata mereka masih menyekutukan Allah dengan bertawasul itu. Sehingga orang yang bertawasul itu bukan mukmin kata mereka, musyrik. Ya. Jadi kalau kita sering baca qasidah burda, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Katanya apa kita? Musyrik. Kenapa? Karena di situ ada tawassul. Kalau sudah bertawassul, tidak bertauhid secara uluhiyah katanya. Tidak sempurna iman dan Islamnya. Apanya? Apa katanya yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Halal darah dan hartanya. Oh, ini kalau kemudian disebarkan akidah-akidah yang seperti ini, kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dimusyrik-musyrikkan. Kalau kemudian sudah mereka punya kekuasaan, bisa dibunuh kita. Nah, akidah yang menjurus kepada ekstremisme, radikalisme, terorisme. Sehingga kesimpulannya Wahabi bukan Salafi. Ulama-ulama salaf tidak mengajarkan tauhid itu terbagi. Ulama-ulama salaf tidak memusyrikkan orang yang bertawasul dan beristighotsah. Ya. Sehingga dengan dua contoh ini saja, kalau mau sebutkan contoh banyak sekali ya. Dengan dua contoh ini saja, mereka kaum Wahabi tidak layak untuk dikatakan salaf. Rujukannya Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Ya. Kalau kemudian mereka merujuk kepada Ibnu Qayyim, bukan ulama salaf. Mereka merujuk kepada ulama-ulamanya yang sekarang, Albani, Soleh Fauzan, Utsaimin, bin Bas, bukan ulama salaf. Mau apa lagi? Kalau orang bertanya, apa kita sebutkan mereka itu? Ya, kalau bukan Wahabi, mereka nggak mau disebut Wahabi. Nah, kalau bukan Salafi ya, kalau bukan Salafi, sedangkan mereka tidak mau dikatakan Wahabi, apa kita sebut mereka itu? Ya, kita sebut Talafi. Ya, Talafi itu perusak. Ya, kemana-mana ngerusak keharmonisan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau satu daerah ada Wahabi itu udah nggak nyaman. Ya, urusannya itu jadi kaku semuanya, berinteraksi dengan orang itu, orang dianggap sudah dari jauh, dari awal dia melihat sudah di apa, suudzon dengan kita. Nah, suudzonnya, adanya suudzon, kita beribadah semuanya disalah-salahkan, diharamkan, dibid'ahkan, disesatkan, bahkan kemudian dimusyrikkan. Paham dari kajian kita kali ini ya, bahwa istilah salafi adalah mereka yang merujuk kepada para ulama salaf. Kita sesungguhnya yang salafi, kita kembali kepada para sahabat. Para sahabat membolehkan tawassul karena berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengajarkan juga tawassul itu. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, carilah sebab untuk bisa apa? Mendekatkan diri kepada Allah Taala. Sebab tawassul kita ketika berdoa mengucapkan nama nabi, nama wali, itu di antara sebab kita mendapatkan apa? Dikabulkannya doa kita. Ya, terkabulkannya doa kita. Begitu pula kita adalah salafi.
Kenapa? Karena kita mengikuti para ulama-ulama salaf. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ulama-ulama salaf, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, ulama-ulama salaf. Sedangkan kalau mereka mengatakan salafi, sedangkan rujukannya adalah ulama yang hidup setelah ulama salaf, maka tidak layak untuk dikatakan salaf. Sesungguhnya harusnya kita, ya, yang berani dengan lantang mengatakan kita salafi, bukan mereka yang salafi. Ya, bukan orang-orang Wahabi yang salafi. Jadi dengan penjelasan ini saya ingin mengatakan kepada kaum muslimin dan muslimat peserta kajian Zoom pada malam hari ini bahwa jelas Wahabi bukan salafi. Ya, justru kita yang ahlus sunnah wal jamaah adalah salafi. Dalam beberapa kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan akidah ahlus sunnah seperti Allah ada tanpa tempat, ya, keyakinan kita Allah ada tanpa tempat, itu dari generasi-generasi ada rentetannya. Sedangkan akidah Wahabi itu kan terputus. Kalau kemudian dikatakan baru muncul keyakinan, ya, bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga dan tidak sempurna iman dan Islam seseorang kecuali bertauhid tiga ini, berarti seakan-akan beberapa abad itu sebelum datangnya kelompok Wahabi ini umat Islam dalam kesesatan. Ya. Padahal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrun. Ya kan? Akan ada kelompok yang terus dari umatku ini terus apa? Menampakkan kebenaran, menyebarkan kebenaran. Sedangkan klaim Wahabi, ya, baru setelah mereka, ya, yang kemudian mereka menggembar-gemborkan, mempropagandakan Muhammad bin Abdul Wahab adalah mujaddid, pembaharu. Ya, sehingga kemudian dalam beberapa literatur kita ada yang juga ikut-ikutan di antara pembaharu Islam adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Pembaharu apa? Justru merusak tatanan akidah ahli sunnah yang sudah mapan. Ya. Jadi istilah mereka pemurnian akidah, pemurnian tauhid itu istilah yang jauh dari kebenaran. Bukan memurnikan tauhid, justru merusak tauhid. Makanya mereka itu lebih cocok untuk dikatakan apa? Salafi, bukan salafi. Perusak, perusak akidah, ya, dan perusak tatanan ibadah kita. Apa yang kita lakukan, apa yang sudah digariskan oleh ulama-ulama kita yang diajarkan mereka sudah kemudian dirusak mereka. Sudah baik-baik, sudah rapi-rapi, dirusak oleh mereka. Ya, dikatakan sesat, dikatakan bid'ah, dolalah, ya, pelakunya berdosa besar masuk neraka. Ya. Jadi inilah kajian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari sebelumnya. Mungkin akan saya jawab sebisa saja. Yang disebut dengan 3 kurun pertama Hijriah itu tahun berapa? Ya, 300 tahun pertama. Ya, 100 tahun 100 tahun pertama masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau sampai genap 100. Kemudian setelah itu datang 100 tahun kedua, yang kemudian dikatakan masa tabi'in, mengikut dari para sahabat. Kemudian datang 100 tahun ketiga, nah, masa tabi'in. Berarti 300 tahun. 300 tahun ini dikatakan generasi salaf. Saya mengatakan bahwa apakah benar Abu Hasan Al-Asy'ari pernah meyakini akidah tajsim, mujassim katanya. Tidak ada. Ya. Jadi tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Yang ada bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu ada apa, ayah tirinya itu yang apa, di antara salah satu ulama
Mu'tazilah yang kemudian banyak sekali mempengaruhi Abul Hasan al-Asy'ari di Makkah, ya di awal ya mempengaruhi ya pemikirannya sampai kemudian pada akhirnya ada beberapa dialog yang menjadikan Abul Hasan al-Asy'ari tidak menerima ajaran Mu'tazilah. Ya, sehingga kemudian beliau melepas dirinya dari Mu'tazilah tersebut. Tapi kalau kemudian dikatakan beliau mujassim, nggak ada riwayat seperti itu. Adapun kitab Ibanah yang banyak disebutkan itu, yang kemudian disebutkan di situ bahwa ada doa yang dibaca oleh umat Islam bahwa menisbatkan Allah berada di atas, maka kitab Ibanah ini disebutkan oleh para ulama Asy'ariyah nisbatnya kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari masih dipertanyakan. Bahkan kemudian ada beberapa riwayat mengatakan tidak benar nisbatnya kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Kalau toh kemudian benar, maka ada beberapa riwayat yang kemudian apa, dikoreksi ya, oleh para ulama bahwa ada riwayat-riwayat yang tidak benar penisbatannya kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Sehingga kemudian Ibnu Asakir mengarang kitab Tabyinu Kadzibil Muftari. Itu menjelaskan nisbat-nisbat perkataan Abul Hasan al-Asy'ari di dalam kitab Ibanah yang benar saja. Jadi tidak bisa dijadikan rujukan dalam masalah ini. Kemudian yang berikutnya, ya tidak bisa dibenarkan ketika kita mempelajari eh, pembagian tiga tauhid ini. Karena ya itulah ada beberapa referensi di dalam buku-buku kita, baik itu di tingkat sanawiyah, aliyah, bahkan kemudian di perkuliahan, yang kemudian masih mengadopsi akidah Wahabi. Makanya harus diperhatikan bahwa itu tidak benar. Kalau sekedar kita baca bahwa itu kemudian kita tahu bahwa itu tidak benar, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dijelaskan bahwa harus bertauhid dengan tiga tauhid ini, maka tidak benar dan tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis mutawatir yang saya sebutkan tadi, bahwa beliau diperintahkan untuk memerangi manusia sampai apa? Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Atau juga di dalam hadis tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kan tidak harus disebutkan apakah Anda bertauhid dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak. Pertanyaannya kan apa? Man rabbuka? Ya. Wa ma dinuka? Wa ma nabiyuka? Selesai kan? Man rabbuka? Kalau kemudian dia mengatakan Allahu Rabbi, selesai. Ar-Rabb dan Al-Ilah artinya ya adalah Allah Ta'ala. Ya, maknanya yang merujuk kepada siapa? Rabb, pencipta kita adalah Allah. Ilah kita, Tuhan kita juga apa? Allah. Ya, tidak ada bedanya. Kemudian banyak sekali ya. Ya, memang tidak benar. Yang pertanyaannya, bukankah mereka para Wahabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang jika tidak meyakini tauhid yang tiga? Iya, memang mereka mengatakan demikian. Hmm. Ini kalau hadis yang mengatakan eh,
tidak beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, itu bukan tidak beriman. Ya, artinya sama sekali tidak beriman. Tidak. La yu'minu ahadukum. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Atau juga hadis-hadis yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan semua orang yang lainnya. Jadi di situ artinya tidak sempurna iman seseorang, bukan sama sekali tidak beriman. Tapi kalau orang Wahabi mengatakan tidak beriman, orang yang tidak bertauhid tiga itu benar-benar tidak beriman, ya, artinya bukan Muslim, ya, kafir artinya begitu kan. Wahabi mengklaim bahwa mereka ingin memurnikan tauhid, tapi kemudian tidak ada ajaran-ajaran yang baru. Saya katakan, apa yang mereka sebutkan tentang pembagian tauhid itu ajaran baru. Ya, ajaran baru. Makanya saya katakan, sebutkan nas hadis Rasulullah, atau pendapat pernyataan para sahabat, atau pernyataan para tabi'in, atau pernyataan para tabi'it tabi'in, yang mengatakan bahwa tauhid itu ada tiga. Nah, itu kan namanya agama baru. Nah, mereka ingin memurnikan, katanya memurnikan akidah. Ya, ternyata mereka sendiri membawa ajaran yang baru. Ya, jadi tidak benar klaim mereka bahwa mereka ingin memurnikan akidah itu. Ya, sekali lagi tidak boleh kemudian dikatakan mereka itu salafi. Hmm, mungkin tidak, ini banyak sekali soalnya. Bentar, bentar. Bagaimana dengan zikir berjamaah setelah sholat Ustaz? Apakah pada masa sahabat dan tabi'in dan tabi'in? Iya, zikir secara berjamaah itu justru dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah membaca istighfar itu dengan suara keras, dan para sahabat juga di belakangnya mendengar bacaan istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah mengeraskan suaranya, ya, para sahabat pun juga apa, mengikutinya. Ya, zikir secara berjamaah. Nah, jadi sudah ada pada masa Rasulullah, pada masa sahabat pun juga ada. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian eh, tiga abad pertama, maka dihitung dari kapan ya? Tiga abad pertama ya dihitung dari eh, karena penanggalan Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya istilah hijriyah itu kan diambil dari hijrahnya Rasulullah. Maka diambil dari ketika Rasulullah hijrah, disitulah dihitung ya, penanggalan Islam itu. Karenanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada ya, tahun 10 Hijriah. Karena beliau berada di Madinah itu setelah apa? 10 tahun, kemudian setelah itu beliau wafat. Nah, dari situlah dihitung penanggalannya. Ya, makanya kemudian setelah itu istilah-istilahnya nanti pakai istilah hijriyah begitu kan. Nah, jadi penanggalannya dimulai dari dihitung penanggalan Islam atau hijriyah itu dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang-orang Wahabi? Tidak boleh, karena menimba ilmu itu dari orang yang thiqah, dapat dipercaya, dan orang yang akidahnya benar. Bagaimana kemudian kita mengambil ilmu agama dari orang yang akidahnya tidak benar? Tidak boleh. Ya. Kalau kita aja dalam hal ilmu-ilmu duniawi, kita memilih-milih, memilah-milah siapa yang harus kita ambil ilmunya, apalagi dalam masalah akidah. Lebih utama, atau dalam masalah agama, lebih utama kita mencari orang yang dapat dipercaya. Dipercaya dari segi keilmuannya, dipercaya dari segi amanahnya. Orang Wahabi kan tidak amanah, ya, menyebarkan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in atau tabi'it tabi'in. Bahkan kemudian membawa agama yang baru, ajaran yang baru, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat. Artinya apa? Tidak amanah. Orang yang tidak amanah, gimana kemudian kita ambil ilmu dari? Tidak boleh. Mungkin saya ambil satu lagi ya, karena setelah ini juga ada acara yang lain ya. Mhm. Saya belum pernah tahu ada penceramah yang menisbatkan diri mereka kepada sebagai Asy'ari di luar Jamiah. Ada yang mengatakan saya kira apa eh, perkataan para ulama tentang mujassim. Mujassim itu mereka meyakini bahwa Tuhan itu apa? Berjisim, ya, berbentuk beranggota badan. Itu mujassim. Punya ukuran tinggi, lebar, dan ketebalan. Itu namanya pengertian dari jisim. Nah, orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala jisim, ya, meskipun tidak seperti jisim-jisim yang lainnya katanya, maka para ulama mengatakan kufur. Ya, karena itu yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Bukan hanya kita dari Jam'iyah eh, apa Masyari saja yang mengatakan demikian. Tapi kan itu diambil dari perkataan para ulama-ulama kita, Al-Imam Syafi'i, ya, yang kemudian dinukil di dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Ya, dikatakan Al-Mujassimu kafir. Ya, Mujassim, orang yang mengatakan Allah jisim. Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita, masyayikh kita, itu eh, tidak kemudian mereka sendiri yang mengatakan, tapi ada rujukannya. Ya, ada rujukannya. Sehingga jangan dianggap bahwa di luar kita tidak mengkafirkan eh, orang-orang yang mujassim itu. Banyak sekali dan kita merujuk pada pendapat para ulama, bukan kita sendiri yang mengatakan demikian. Saya mohon maaf untuk tidak bisa menjawab semua pertanyaan, ya, karena banyak, dan mohon maaf saya pun juga bacanya agak miring. Insya Allah nanti di lain waktu kan kalau memang bisa dikirim langsung ke saya pertanyaannya, boleh nanti saya jawab secara pribadi. Ya, adapun untuk sekarang saya mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya karena keterbatasan waktu. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada yang sudah bertanya tapi tidak saya jawab. Sekali lagi saya katakan boleh untuk mengirim pertanyaannya ke Japri kepada saya. Mari kita tutup kajian kita dengan baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.